Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Triani Putri, NIM 71111711075, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kuliah kerja umum atau KKU saya dengan topik atau judul yang saya angkat, yaitu penerapan konsep School Wellbeing di SMP Negeri 2 Cimahi. Adapun latar belakang masalah yang menjadi dasar atau landasan saya mengapa tertarik untuk mengangkat topik mengenai school well-being ini. Ada 3 poin penting. Yang pertama yaitu mengenai sekolah. Sekolah pada dasarnya merupakan lembaga yang memiliki sistem bertujuan untuk mendidik atau pendidikan, di mana mendidik atau pendidikan ini tidak terlepas dari yang namanya proses pembelajaran. Di dalam proses pembelajaran tentu memiliki tujuan untuk tercapainya prestasi atau meningkatkan potensi siswa-siswi atau peserta didik. Tentu untuk mencapai tujuan tersebut, haruslah tercipta keamanan dan kenyamanan dalam suasana sekolah atau suasana belajar siswa. Berdasarkan penelitian dari Eva Nurrahma selaku mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas 45 Surabaya, ia menemukan dampak dari sekolah yang kurang memperhatikan kenyamanan dari proses kegiatan belajar mengajar siswa-siswinya. Banyak keluhan dari siswa-siswi bahwa mereka merasa kurang nyaman belajar di kelas, karena salah satunya yaitu kondisi kelas yang kurang nyaman. Disebabkan antara lain ventilasi yang kurang baik, pencahayaan yang buruk, dan banyaknya sampah-sampah yang berserakan seperti banyaknya sampah-sampah kertas. Kondisi ketidaknyamanan tersebut tentu berpengaruh pada siswa-siswinya. Mereka menjadi tidak dapat berkonsentrasi untuk menyimak atau memperhatikan materi yang diajarkan atau yang diberikan tenaga pendidik atau guru-guru mereka, karena mereka merasa panas atau kepanasan di dalam ruangan diakibatkan oleh ventilasi yang kurang baik dan pencahayaan yang buruk. Jika kondisi kurang menyenangkan ini terus-menerus dibiarkan, akan berdampak lebih buruk lagi kepada siswa-siswinya. Mereka akan menjadi stres dan kualitas hidup mereka atau peserta didik akan menurun. Oleh karena itu, masuk pada poin penting yang kedua mengenai school well-being. Kesejahteraan dan kenyamanan sekolah haruslah diperhatikan oleh pihak sekolah, seperti yang dikemukakan oleh Konu dan Rimpela mengenai teori well-beingnya. Kesejahteraan sekolah sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, terutama peserta didik dalam hal school well-being. Dengan adanya konsep school well-being ini, akan memungkinkan siswa-siswi untuk mengutarakan pendapat mereka mengenai kebutuhan apa saja yang mereka perlukan atau apa yang mereka rasakan di sekolah, sehingga sekolah akan mengerti apa yang dirasakan siswa-siswi dalam nyaman belajar di sekolah. Masuk ke dalam poin penting yang ketiga mengenai SMP Negeri 2 Cimahi, di mana tempat pelaksanaan KKU ini. SMP Negeri 2 Cimahi merupakan sekolah menengah pertama yang dikenal sekolah terluas di kota Cimahi dan merupakan sekolah yang favorit. Sehingga untuk dapat bersekolah di SMP Negeri 2 Cimahi ini, persaingannya sangatlah ketat karena membutuhkan passing grade yang besar. Berdasarkan data awal wawancara bahwa SMP Negeri 2 Cimahi kini telah menerapkan sistem zonasi, tidak menggunakan passing grade lagi, mengikuti aturan pemerintah. Namun karena sistem zonasi ini, kualitas siswa menjadi menurun. Oleh karena itu, sekolah mengupayakan dengan memperhatikan kenyamanan dan kondisi lingkungan sekolah untuk meningkatkan prestasi belajar siswa-siswinya. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi fokus pelaksanaan KKU ini, yaitu yang pertama, bagaimana penerapan konsep school well-being di SMP Negeri 2 Cimahi. Lalu yang kedua, apakah konsep school well-being yang diterapkan di SMP Negeri 2 Cimahi sudah sesuai dengan teori konsep school well-being menurut Konu dan Rimpela tahun 2002. Definisi konseptual dari pelaksanaan KKU ini berdasarkan dari teori Konu dan Rimpela mengenai konsep well-being, yaitu kesejahteraan adalah keadaan di mana dimungkinkan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, di mana sistem indikator kesejahteraan itu ialah kebutuhan dasar manusia dan kebutuhan material haruslah dipertimbangkan. Pemahaman ini dikembangkan oleh Konu dan Rimpela dan dikelompokkan menjadi 4 dimensi, yaitu having, loving, being, dan health.
Dari 4 dimensi tersebut dapat dioperasionalkan menjadi yang pertama yaitu dimensi having berkaitan dengan kondisi sekolah. Kondisi sekolah yang dimaksud yaitu yang ada di dalam maupun di sekitar lingkungan sekolah. Yang ada di dalam sekolah berkaitan dengan fasilitas-fasilitas yang menunjang kebutuhan proses belajar siswa. Seperti adanya perpustakaan, adanya kantin untuk tempat kebutuhan makan, adanya pelayanan kesehatan, adanya tempat beribadah, adanya toilet yang tercukupi, adanya pelayanan konseling, dan sebagainya. Kemudian yang ada di area sekitar sekolah seperti yang membantu kenyamanan dan keamanan sekolah, ada tidaknya sistem keamanan, adanya jadwal yang memudahkan siswa, adanya aturan atau hukuman yang berlaku, kemudian terjauh dari kebisingan dan polusi udara, serta lain sebagainya. Yang kedua yaitu lobbying berkaitan dengan hubungan sosial. Adanya hubungan yang baik mampu menciptakan prestasi belajar siswa dengan baik karena adanya suasana yang baik pula. Seperti hubungan siswa dengan teman sebaya, guru maupun warga sekolah. Ada pula kerjasama waktu bersosialisasi dan iklim sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu being, mengenai pemenuhan diri. Setiap siswa memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk mendapatkan pengetahuan maupun keterampilan untuk mengembangkan potensinya, seperti mendapatkan kesempatan mengikuti ekstrakurikuler, mendapatkan bimbingan dan dorongan, serta mengikuti banyak perlombaan untuk meningkatkan prestasi atau skillnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu dimensi health berkaitan dengan status kesehatan, di mana setiap siswa di SMP Negeri 2 Cimahi ini mendapatkan program-program yang berkaitan dengan kesehatannya yang mampu berdampak pada proses belajar, sehingga seperti terhindar dari penyakit, adanya program terjauh dari gejala stres, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu proses administrasi. Adapun beberapa proses administrasi baik dari fakultas maupun instansi yang penulis lakukan sebelum pelaksanaan KKU ini. Yang pertama yaitu mengambil mata kuliah KKU, kemudian terdapat matrikulasi mengenai mata kuliah KKU ini. Kemudian dibagi dosen pembimbing. Setelah bertemu dengan dosen pembimbing, berdiskusi mengenai teori, topik maupun tempat yang dituju. Setelah menentukan topik dan tempat yang dituju, penulis datang ke dekanat Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani untuk membuat surat perizinan kepada tempat yang dituju. Kemudian setelah surat perizinan selesai, penulis datang ke tempat yang dituju yaitu SMP Negeri 2 Cimahi untuk menyerahkan surat perizinan ke bagian tata usaha. Kemudian tata usaha menyerahkan surat tersebut kepada kepala sekolah. Setelah mendapatkan kabar baik dan perizinan dari kepala sekolah, penulis kemudian melakukan pengambilan data awal hingga pengambilan data untuk keseluruhan pelaksanaan KKU ini. Selanjutnya yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan observasi. Wawancara dengan teknik bebas terpimpin, artinya penulis dapat menjaring dan mendapatkan data seluas-luasnya. Dilakukan atau dilaksanakan kepada wakil kepala sekolah bidang pengembangan sumber daya manusia atau SDM dan manajemen sekolah, kemudian seorang guru dan seorang siswa. Dilakukan menggunakan chat via WhatsApp karena saat ini sedang kondisi pandemi. Kemudian observasi pun dilakukan hanya pada dimensi having karena pada dimensi lainnya diperlukan adanya subjek untuk diobservasi secara langsung, sehingga penulis hanya dapat mengobservasi kondisi fisik atau lingkungan sekolah yang terdapat pada dimensi having. Selanjutnya yaitu kerangka analisis. Kerangka analisis dengan panduan dari teori Konu dan Rimpela mengenai school well-being, terdapat pengolahan data sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperoleh data wawancara dan observasi, kemudian decoding, kemudian yang kedua yaitu dari data hasil wawancara dan observasi tadi yang telah didapatkan dikelompokkan berdasarkan dimensi, yaitu having, loving, being, dan health. Kemudian setelah dikelompokkan, data tersebut dibandingkan antar pernyataan atau hasil data dari sumber, yaitu dari sumber Wakasek, bidang pengembangan SDM dan manajemen sekolah, data dari seorang guru dan seorang siswa. Setelah itu, data disimpulkan per dimensi. Kemudian yang terakhir, dibuat tabel matriks untuk mendapatkan kesimpulan secara keseluruhan dari hasil perbandingan tiap sumber. Kemudian, pembahasan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai hasil dari wawancara sumber-sumber seperti Wakasek bidang pengembangan SDM dan manajemen sekolah, seorang guru, dan seorang siswa. Yang pertama yaitu dari dimensi having, didapatkan hasil sesuai indikator bahwa terdapat lingkungan yang luas di SMP Negeri 2 Cimahi ini, kemudian terjauh dari polusi udara, terjauh dari kebisingan karena lingkungan sekitar SMP 2 ialah rumah warga. Kemudian jarak dari gerbang atau jarak dari sekolah ke jalan raya itu cukup ada jarak karena
tidak langsung dari jalan raya ke gerbang, tetapi ada gapuranya terlebih dahulu. Kemudian setiap kelas memiliki ruangan yang tidak sempit dan ruangannya tinggi, kemudian ventilasi udara yang baik karena di luar kelas pun di halaman di area sekolah terdapat banyak pepohonan dan taman sehingga udara segar. Pada siang hari pun tidak terasa panas. Kemudian dapat berkonsentrasi belajar di kelas karena pencahayaan cukup dan baik, walaupun di beberapa kelas yang masih memiliki bangunan Belanda yang dijadikan cagar budaya itu kekurangan cahaya dari matahari, namun diupayakan dengan adanya penerangan dari lampu yang cukup. Kemudian banyaknya fasilitas-fasilitas yang menunjang proses belajar seperti laboratorium, adanya lapangan, adanya pelayanan konseling, adanya pelayanan UKS, adanya kantin untuk tempat makan, kemudian adanya tempat ibadah, kemudian adanya taman, terus kemudian adanya fasilitas alat-alat untuk menunjang kegiatan belajar seperti alat-alat olahraga dan lain sebagainya. Hanya saja pada aspek having ini dikatakan bahwa pelayanan konseling ini menurut pernyataan siswa masih kurang dimanfaatkan karena ada banyak siswa yang merasa takut untuk datang ke ruangan bimbingan konseling. Karena pernah ada kejadian siswa yang dibully atau ada bullying, kemudian orang tuanya dipanggil, ia pun sering dipanggil ke ruang BK baik dari yang terbully maupun yang membuli, sehingga teman-teman pun yang sering kadang ikut serta membuli ketika tahu ada teman yang dipanggil oleh guru BK maupun wali kelas dan orang tuanya, mereka menjadi takut terhadap BK. Jadi persepsi mereka masih negatif terhadap bimbingan konseling. Mereka tidak berani untuk berkonsultasi atau datang secara langsung ke ruang BK. Jadi masih segan untuk berkonsultasi. Sangat disayangkan. Kemudian tidak adanya program tetap yang diketahui siswa itu adalah program rutin BK. Misalnya diadakan rutin bimbingan klasikal sebulan sekali, itu masih belum ada. Kemudian aspek selanjutnya yaitu lobbying. Sesuai pernyataan ketiga sumber dan indikator, hubungan sosial di SMP Negeri 2 Cimahi sudah terjalin cukup baik karena siswa dibimbing untuk dekat dengan guru dan antar teman maupun warga sekolah. Hubungannya pun terjalin dengan baik meskipun beberapa siswa yang jenis kelaminnya laki-laki masih sering bertengkar atau berantem. Seperti itu. Kemudian hubungan dengan guru pun baik karena setiap hari Rabu di SMP Negeri 2 Cimahi ini diadakan acara sarapan bersama sebelum proses kegiatan KBM dimulai. Ini tujuannya dapat mendekatkan hubungan antara wali kelas dengan siswanya, kemudian antar siswa dengan teman sebayanya. Dan program ini pun dilaksanakan di hari Rabu sekalian Rebo Nyunda. Kemudian adanya hubungan orang tua dengan sekolah, yaitu dibentuk komite sekolah. Dan siswa-siswi diberikan kebebasan haknya untuk menyampaikan aspirasi, kritik maupun saran dapat diberikan di dalam kotak surat yang ada di koridor. Kemudian dapat pula kepada komite sekolah atau melalui wali kelasnya. Jadi cukup digambarkan bahwa hubungan di SMP Negeri 2 Cimahi ini terjalin cukup baik. Selanjutnya yaitu aspek being atau pemenuhan diri. Sesuai pernyataan ketiga sumber, SMP Negeri 2 Cimahi ini memiliki banyak sekali ekstrakurikuler di mana siswa-siswi dapat menyumbangkan atau menyalurkan bakat maupun kemampuan atau keterampilannya ke dalam berbagai macam bidang. Kemudian siswa-siswi sering diikutkan lomba. Lomba di sini itu antar sekolah dan juga telah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan sehingga SMP Negeri 2 Cimahi mendapatkan dukungan dari dinas untuk lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki siswa-siswinya di dalam ekstrakurikuler. Setelah dimanfaatkan dengan baik, ekstrakurikuler ini karena terbukti dengan siswa-siswi yang sering atau bahkan sering rutin tiap tahunnya memberikan kebanggaan kepada sekolah seperti sering menjuarai perlombaan dan memberikan piala banyak ataupun penghargaan-penghargaan lainnya yang mengharumkan nama sekolah. Kemudian waktu bersosialisasi pun ada sehingga pemenuhan diri untuk kebutuhan sosialisasi siswa tidak kekurangan. Selain yang tadi di acara sarapan, ternyata sistem jadwalnya ini SMP Negeri 2 ini ada 2 kali istirahat. Istirahat yang pertama itu dilaksanakan sekitar jam 10-an untuk makan siang. Kemudian ada lagi jadwal sekitar setelah waktu zuhur itu untuk yang agama muslim itu beribadah. Sehingga yang agama muslim pun dapat bersosialisasi, bertemu temannya setelah melaksanakan ibadah ataupun sebelumnya. Kemudian setelah itu pun masih ada waktu untuk mereka berdiskusi atau berbincang-bincang sebelum masuk lagi ke
pelajaran yang selanjutnya. Kemudian ke aspek yang terakhir yaitu health, mengenai status kesehatan. SMP Negeri 2 Cimahi ini memiliki program-program yang cukup baik, seperti adanya program penanganan gejala stres, di mana biasanya sebelum ujian dilakukan pada siswi atau siswa kelas 9. Sebelum melaksanakan ujian ini ada latihan, kemudian ada doa bersama, kemudian ada hari tenang, seperti seminggu sebelum ujian itu waktu pulang atau waktu sekolah dipercepat sehingga masih banyak waktu untuk belajar atau tenang di rumah atau di tempat les. Kemudian sekolah pun memfasilitasi dengan mendatangkan PMI atau kerjasama dengan puskesmas untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan, seperti penyuluhan bagaimana cara belajar yang baik atau terhindar dari narkotika atau terhindar dari kenakalan remaja dan lain sebagainya. Kemudian ada pula program untuk terjauh dari penyakit atau terhindar dari penyakit, seperti di setiap kelas ini disediakan keran air dan sabun. Jadi siswa-siswi dapat lebih sering mencuci tangan agar terjauh dari kuman. Kemudian karena ada acara sarapan tadi, ternyata setiap siswa-siswi atau murid SMP Negeri 2 Cimahi ini disarankan setiap harinya untuk membawa bekal dari rumah. Atau jika tidak membawa bekal, cukup membawa wadahnya saja untuk membeli makanan yang ada di dalam sekolah. Karena ada pedagang pula yang masuk ketika jam istirahat. Sehingga terjauh siswa-siswi ini dari bahan berbahaya plastik atau styrofoam atau kemasan lainnya yang didapatkan dari pedagang. Namun, dalam aspek health ini, pemanfaatan UKS baru dimanfaatkan atau hanya dimanfaatkan oleh ekstrakurikuler PMR atau anak-anak PMR ini saja. Kemudian setiap harinya ini PMR kosong, jadi maksudnya UKS kosong. Jadi sering digunakan itu rutin setiap hari Senin saja, karena pada upacara hari Senin ini banyak siswa-siswi yang sering pingsan sehingga harus dibawa ke UKS. Sedangkan untuk penanganan siswa yang memiliki penyakit kronis belum ada, sangat disayangkan. Dan kemudian sekolah tidak bekerja sama atau tidak memiliki dokter khusus, sehingga jika nanti sewaktu-waktu terjadi suatu hal yang tidak terduga, ada siswa yang membutuhkan penanganan cepat, dirasa memerlukan dokter. Namun di SMP ini, SMP Negeri 2 tidak ada, karena alasan lainnya pun sekolah dekat dengan rumah sakit. Yang terakhir yaitu simpulan dan saran terkait pelaksanaan KKU. Yang pertama, simpulan mengenai hasil analisis. Penerapan konsep teori school well-being, Kondo dan Lempela sudah sesuai ya, pada apa yang diterapkan di SMP Negeri 2 Cimahi. Hanya saja beberapa hal belum optimal, seperti pada dimensi having, yaitu pada pelayanan bimbingan konseling. Itu masih kurang karena masih banyak persepsi siswa yang negatif terkait bimbingan dan konseling atau ruang BK sendiri. Masih banyak yang segan atau enggan untuk datang berkonsultasi, padahal mereka butuh untuk datang berkonsultasi di ruang BK. Ini mungkin disebabkan terkait dengan setting ruangan yang kaku atau terlalu formal. Kemudian pada aspek atau dimensi health, mengenai status kesehatan, masih belum adanya penanganan atau prosedur khusus bagi siswa yang mungkin memiliki penyakit kronis. Kemudian tidak ada juga dokter yang menangani khusus di SMP Negeri 2 Cimahi. Jika sewaktu-waktu ada suatu hal yang tidak diinginkan, seperti siswa yang tiba-tiba sakit atau warga sekolah sakit, tidak dapat ditangani langsung atau menghubungi dokter secara langsung. Hal itu dapat disebabkan karena sekolah sudah merasa letaknya strategis dekat dengan rumah sakit. Kemudian untuk rancangan metode yang digunakan sudah sesuai. Selanjutnya pelaksanaan pun dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan yang dijadwalkan atau yang direncanakan sebelumnya. Kemudian untuk saran, hasil analisis yang tadi pelayanan konseling, mungkin pihak sekolah dapat lebih memperhatikan ruangan konsultasi atau ruangan bimbingan konseling. Kemudian cara mendekatkan atau memperkenalkan bimbingan konseling sendiri bagaimana ke siswa-siswi dengan cara yang mudah atau yang enak. Bisa dibuat setting bimbingan konseling ini ruangannya nyaman, yang membuat siswa ini betah gitu kalau datang ke ruang BK. Kemudian untuk yang health, aspek health ini bisa pula diperhatikan atau diberikan penyuluhan-penyuluhan juga di program kesehatannya, karena saat ini siswa-siswi sudah mengenal, seperti siswi mengenal diet, kemudian siswa-siswi begadang. Ini bisa disarankan jika diadakan program rutin, seperti misalnya sebulan sekali mengenai bahaya dari begadang, bahaya dari pola tidur yang tidak baik di kemudian hari, atau untuk diet diberitahu bagaimana cara yang baik atau bahayanya jika berlebihan. Kemudian untuk ada tidaknya dokter
Mungkin jika tidak bisa memberikan dokter khusus di SMP, mungkin ada dokter yang dapat SMP 2 segera hubungi jika nanti sewaktu-waktu ada hal yang tidak diinginkan dan membutuhkan penanganan dokter secara khusus, karena jika hanya mengandalkan rumah sakit mungkin tidak dapat ditangani secara langsung. Terkait saran rancangan KKU, penulis menyarankan untuk menyiapkan data observasi sekunder, karena jika suatu waktu terdapat di tengah jalan kendala atau kondisi yang tidak memungkinkan untuk mendapatkan observasi secara langsung, tetap mendapatkan data walaupun dapat dari hasil observasi sekunder. Kemudian lebih memperhatikan dari subjek, bisa jadi subjek kurang dapat memberikan data yang menunjang. Kemudian untuk saran pelaksanaan KKU, penulis menyarankan untuk lebih menyiapkan atau mengatur jadwal pertemuan dengan sumber dan lebih menyisihkan waktu, menata ulang waktu agar pertemuan dengan sumber tidak mepet atau terburu-buru. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil kuliah kerja umum saya mengenai penerapan konsep school well-being. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.